Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa dari tahun 1613 sampai 1645. Ia merupakan raja ketiga setelah penembakan Sedok Rapiat. Letak geografis kerajaan yang berada di pedalaman membuat Mataram menjadi kerajaan agraris. Pertanian yang menjadi sumber pokok ekonomi masyarakat berkembang pesat karena didukung tanah subur. Pada masa kejayaannya, Mataram berhasil menjadi pengekspor utama beras. Tapi siapa yang menyangka bahwa kerajaan itu akan terpecah? Permasalahan dimulai saat VOC datang dengan segala kelicikannya. Siapa kalian? Kenapa kalian di sini? Kami dari utusan Tuan Cipikai. Kami kesini diperintahkan untuk bertemu Sultan Agung. Baiklah, tunggu sebentar. Salam Tuan. Ada apa? Ada utusan dari VOC yang perintah datang. Apa? Utusan dari VOC? Ada urusan apa orang Michi ikut datang kemari? Maaf Tuan, hamba kurang tahu. Ya sudah, segera ajak mereka kemari dengan rasa hormat. Baik Tuan. Baik, Anda diperbolehkan masuk. Silakan. Prajurit itu segera memanggil Jenderal VOC dan mempersilahkannya untuk menemui Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi ada perlu apa kalian datang kemari? Perkenalkan, kami adalah utusan dari Tuan Cipikai. Dengan hormat Tuanku meminta agar VOC dan Mataram bekerja sama. Sama seperti apa yang diinginkan oleh tuanmu? Apakah dia ingin seluruh pulau Jawa ini tunduk kepadanya? No. Kenapa kau berpikir seperti itu kepada Tuanku, wahai Sultan? Janganlah berburuk sangka. Kita hanya akan bekerja sama dalam memerintah. Memerintah seperti apa yang kau maksud? IT, seperti memerintah dalam wilayah dan hasil bumi. Menerima tawaran mereka menanda mereka adalah melirik tidak percaya. Kau benar tidak? Hei Sentral, kalau itu engkau mau segera pergi dari kerajaanku, katakanlah kepada tuanmu, selama aku masih hidup di dunia ini, jangan sesekali menginjakkan kaki kalian di tanah kerajaanku ini. Udah, baiklah kalau keputusanmu seperti itu, tapi jaga bicaramu terhadap tuanku. Lihat saja apa yang akan dilakukan oleh tuanku pada kerajaanmu yang lemah ini. Silahkan saja, aku tidak takut. Hei prajurit, bawa jenderal ini pergi dari kerajaanku ini. Baik, Sultan. Pada tahun 1620, target utama Mataram bergeser ke arah kota Surabaya. Selama tahun 1620 sampai 1625, pasukan Mataram secara berkala mengepung Surabaya dengan 5 kali ekspedisi. 5 tahun kemudian, tepatnya pada 1629, Sultan Agung mengirimkan pasukan untuk melakukan penyerangan terhadap VOC. Namun serangan ini gagal akibat medan yang terlalu berat. 1632, Sultan Agung mengirimkan kembali 1000 prajurit berserta keluarganya ke Karawang untuk membangun lumbung beras atau pusat logistik. Namun saat merencanakan itu semua, ada seorang suruhan VOC yang menyamar untuk memata-matai mereka. Prajurit, segera siapkan perlengkapan persenjataan. Kita akan menyerang VOC. Baik Sultan, kami akan mempersiapkan semuanya. Tingkatkan jumlah kapal dan persenjataan. Bangun lumbung beras untuk persediaan makanan. Oh, jadi begitu rencana mereka. Baik Sultan. Namun, saat Sultan Agung menyiapkan peperangan, rencana itu diketahui oleh VOC yang dipimpin oleh Cipikai. Kabar Tuan, kami mempunyai berita yang sangat penting. Mataram sedang mempersiapkan pasukannya kepada kita, Tuan. Apa? Kurang ajar. Apa yang telah dilakukan Mataram sekarang? Mereka telah menambahkan jumlah pasukan dan membangun lumbung padi di Karawang, Tuan. Hal ini kita tidak bisa biarkan. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita menghabisi warga Mataram, Tuan? Tidak, belum. Pertama-tama, kita akan menghancurkan seluruh rumah Mataram yang ada di Karawang dan mempersiapkan persenjataan untuk menyerang Mataram. Baik, Tuan. Penghancuran rumah warga pun mulai dilakukan oleh VOC dengan tanpa belas kasihan. Daerah pribumi, nyala jika tidak kalian semua akan mati. Para warga pun mulai berlari.
Tuan, kami telah menjalankan perintah Tuan. Rumah warga telah hancur tak tersisa. Bagus, Komandan. Siap. Pastikan tidak ada lagi yang tersisa bagi Mataram. Sampai Mataram harus mengirimkan pasukan yang lemah ke Batavia. Siap, Sir. Jalankan tugas yang lain. Sementara itu, kondisi di Mataram sangatlah buruk. Mataram lalu melakukan penyerangan terhadap VOC dan menuju ke Batavia, tetapi penyerangan itu gagal. Sultan, apa yang bisa kita lakukan lagi Sultan? Kita sudah kalah Sultan, kalah. Tidak, kita belum kalah. Masih ada harapan. Namun Sultan, prajurit kita sudah gugur semua dan perlengkapan senjata kita sudah kalah dengan VOC. Ya sudah, kita kembali ke Mataram sekarang juga. Baik Sultan. Setelah itu perlawanan demi perlawanan antara Mataram dengan VOC terus terjadi. Banyak daerah-daerah Mataram yang melakukan pemberontakan ingin cepat merdeka. Naas, pada akhirnya Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Pasca kematian Sultan Agung, pemerintah Mataram digantikan oleh Amangkurat I yang justru bekerja sama dengan VOC. Pada masanya itu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Turnajaya yang tidak setuju jika Mataram harus bekerja sama dengan VOC. Akhirnya, terjadilah pemberontakan yang dilakukan Turnajaya terhadap Mataram karena tidak setuju dengan keputusan Amangkurat I. Turnajaya berhasil melakukan pemberontakan, sedangkan Amangkurat I beserta putra pertamanya, Mas Rahmat, melarikan diri dalam keadaan sekarat. Dan dalam pelariannya, Amangkurat I meninggal di daerah Tegalwangi. Lalu tahta Mataram diwariskan kepada anak sulungnya, Mas Rahmat, bergelar Amangkurat II. Setelah Amangkurat II wafat, terjadi peristiwa perjanjian Giyanti antara VOC yang dipimpin oleh Harik atau Gubernur VOC untuk Jawa Utara dan Pakubuwana III serta kelompok Pangeran Mangkubumi. Maka berdasarkan perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, yaitu Mataram dibagi menjadi dua. 1. Kesultanan Yogyakarta oleh Mangkubumi bergelar Hamengkubuwono I. 2. Daerah Kesultanan Surakarta oleh Susuhan Pakubuwana III. Lalu, pada tahun 1757, dengan intervensi Belanda dan berdasarkan perjanjian Salatiga, Kesultanan Mataram dipecah lagi menjadi 3, yaitu 1. Kesultanan Yogyakarta, 2. Kesultanan Surakarta, 3. dan Mangkunegara. Pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta dipecah lagi menjadi 2, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Pakualaman.